Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqon di channel Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini Kak Furqon akan menjelaskan materi kelas 12 SMA yaitu bab peluang. Pada video kali ini akan terbahas sebuah pembahasan soal peluang bagian yang kedua. Jadi bab ini merupakan bagian dari matematika wajib ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa cek deskripsi video karena sudah terbahas beberapa video tentang peluang. Oke, silakan berdoa terlebih dahulu sebelum kalian belajar di video ini dan menyiapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa mencoba beberapa soal yang sudah Kak Furqon sediakan di akhir video nanti ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya teman-teman. Ini soal latihan bab peluang kelas 12. Oke, langsung kita ke soal yang pertama. Di sini ada sebuah kotak berisi 3 merah, 4 putih. Kemudian dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus. Banyak cara pengambilan bola jika minimal terdapat 2 bola merah. Jadi paling tidak ada 2 merah yang terambil teman-teman. Jadi karena ini pengambilan berarti kan dia tidak memperhatikan urutan sehingga nanti kita pakai kombinasi. Rumus dasarnya masih ingat? Oke, jadi kalau n kombinasi k itu caranya ngitungnya gimana? N faktorial dibagi dengan k faktorial, kemudian dikalikan dengan n dikurangi k faktorial. Seperti ini teman-teman rumus dasarnya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita langsung ke analisis soalnya. Bagaimana di sini minimal terdapat 2 merah. Padahal merahnya ada berapa teman-teman? Ada 3 kan? Berarti kasus yang ada beberapa kasus ya teman-teman. Jadi bisa aja dia pengambilannya itu terambil katakanlah berapa? 2 merah. Berarti sisanya putih ya. 1 putih. Oke. 2M 1B. 2 merah 1 putih ya teman-teman. Karena ngambilnya itu 3 kan teman-teman. Kemudian bisa aja 3 merah 0 putih atau semuanya merah. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini adalah berarti kemungkinannya ada 2 teman-teman. 1 merah gimana Kak? 1 merah tidak memenuhi karena minimal itu harus ada 2 merah. Gitu ya. Paling sedikit itu ada 2 merah. Oke, bisa dipahami. Langsung saja kita berarti merahnya kan ada 3, berarti 3C2 karena 2 merah. Kemudian kita kalikan karena ini saling bebas ya teman-teman. Putihnya ada berapa? Ada 4, berarti 4C1. Seperti ini. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita hitung 3C2 itu berapa? 3C2. Berarti kan kita masuk rumusnya kombinasi itu ya, teman-teman. Berarti kita tuliskan sebagai 3 faktorial. Seperti ini, n-nya 3, k-nya 2. Dibagi dengan 2 faktorial, kemudian dikalikan dengan Dikalikan dengan 3 dikurangi 2 faktorial. Seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian dikalikan, kalau C1 sudah pasti 4 ya hasilnya ya. Jadi kita tidak usah mengurusi yang C1 ya itu sendiri aja. NC1 berarti n-nya itu sendiri hasilnya. Oke. Langsung saja kita kerjakan. Jadi di sini ada berapa itu? 2 faktorial ya. Kita jadikan 2 faktorial dikali dengan 3 dibagi 2 faktorial dikali dengan 1 faktorial berapa? 1 ya teman-teman. Enggak usah tulis enggak apa-apa. Dikali dengan 4. Oke, bisa dipahami. Kemudian 2 faktorialnya bisa kalian coret. Nah, ini kan ada 2 atas 2 faktorial, bawah 2 faktorial berarti habis. Kemudian kalian tinggal ngalikan 3 dikali 4 berapa? 3 kali 4 ketemu 12. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita hitung juga yang ini, kemungkinan yang kedua yaitu 3 merah. Nah, berarti merahnya kan ada 3. Nah, berarti kita tulis 3 kombinasi 3 seperti ini. Dikali dengan 4 kombinasi berapa? Kombinasi 0. Kalau kombinasi 0 pasti hasilnya 1 teman-teman, enggak usah dihitung ya kan. Karena apa? Karena 0 faktorial itu hasilnya 1. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang 3C3 itu juga tidak usah dihitung ya kan, kita tidak usah dihitung, berarti ya 1 karena n kombinasi n ya hasilnya 1 ya. 1 dikali 1
sama dengan berapa? 1 ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita sudah meroleh 12 sama 1. Jadi banyaknya cara total gimana ya? Kita tinggal total saja ini kemungkinannya. Jadi kita tuliskan sebagai banyak cara. Oke ya, banyak cara. Kita tinggal total aja 12 sama 1 ya kan? Banyak cara. Kita tuliskan sebagai sama dengan berapa? 12 ditambah dengan 1 sama dengan berapa? 13. Ini teman-teman. Oke. 13 cara. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi ini adalah jawaban akhir dari kita ya, teman-teman. Oke, jangan lupa karena sudah ketemu jawabannya ya kan. Kita kasih tanda ya kan. Tanda cinta dulu lah. Oke, kita kasih tanda dulu. Oke, tandanya di sini ya. Oke, ini tanda cintanya ya, teman-teman. Oke. Jangan lupa juga dikasih senyum. Ini dikasih senyum ya teman-teman. Oke. Bisa dipahami ya? Insya Allah sangat mudah dipahami. Pokoknya kita bisa menganalisis soal itu tidak masalah kalau bab peluang itu. Oke. Lanjut soal berikutnya yaitu soal nomor 2. Oke. Di sini ada diketahui 10 lampu ya. Ternyata 3 diantaranya mati. Jika diambil 2 bola lampu secara acak, maka peluang terambil 2 bola lampu hidup adalah. Oke. Jadi konsep dasar yang kita gunakan tetap ya, karena ini pengambilan berarti dia tidak memperhatikan urutan, berarti kita pakai kombinasi. Jadi n kombinasi k tadi rumusnya ya, n faktorial dibagi dengan k faktorial, kemudian dikali dengan apa? N dikurangi k faktorial. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian karena yang ditanyakan itu adalah peluang, oke, yang ditanyakan adalah peluang berarti kita gunakan rumus dasar PA itu sama dengan apa? Panas ya, Na dibagi dengan Ns. Nah, rumusnya panas. PA sama dengan Na per Ns. Nah, ini dua konsep ini harus kalian pahami ya. Oke, langsung kita ke analisis soal. Di situ kalian perhatikan ada 10 lampu. 10 bola lampu, tetapi 3 diantaranya itu mati atau tidak bisa dipakai ya. Otomatis yang bisa dipakai berapa? 7 ya. Jadi 10 itu 3-nya mati, berarti yang hidup cuma 7. Nah, 7-nya ini hidup. Seperti itu teman-teman. Gampang ya. Oke, 7-nya hidup. Sekarang langsung kita analisis yang diinginkan di soal itu apa? 2 lampu yang hidup. Oke, hanya 2 lampu yang hidup. Berarti sisanya kan mati ya. Nah, kalau 2 lampu hidup sisanya mati. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa Na kan 2 hidup. Yang hidup ada berapa? Yang hidup ada 7 kan. Nah, berarti kita tuliskan sebagai 7 kombinasi dengan 2. Ya, yang hidup 7 kombinasi 2. Kemudian dikalikan dengan apa? 7 kombinasi 2 berarti 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 7 dikurangi 2 faktorial. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Sehingga nanti sama dengan berapa? 5 faktorial dikali 6 kali 7. Nah, seperti itu ya. Berarti sama dibagi dengan 5 faktorial dikali dengan berapa? 2. Nah, 2 faktorial kan 2 ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Jadi nanti 5 faktorialnya kita habisi. Oke, jadi ini berapa? 3. Kemudian 3 dikali 7 berapa? 3 dikali 7 ketemu berapa? 21 ya. Oke, 21. Seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian kita cari juga NS-nya ya teman-teman. Jadi NS-nya itu NS semua kejadiannya mungkin. Jadi kita tidak memperhatikan dia mati atau hidup. Jadi yang penting ada 10 lampu kan, kemudian diambil 2 kan. Oke, 10 lampu diambil 2 berarti kita tuliskan sebagai 10C2. Sehingga nanti kita tuliskan sebagai 10 faktorial dibagi dengan apa? Dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 10 min 2 faktorial.
Nah, seperti ini. Lah di situ 10 dikurangi 2 itu kan 8 ya teman-teman. Jadi kita jadikan 8 faktorial yang atas. Oke. Kita jadikan 8 faktorial sehingga nanti yang atas kita ubah jadi 8 faktorial dikali 9 dikali 10. Nah, kemudian dibagi dengan 8 faktorial dikali dengan berapa? Kali 2. Nah, 2 faktorial kan 2. Nah, kalian bisa coret 8 faktorialnya, kalian bisa coret cerit. Nah, berarti nanti ini tinggal 9 dikali 5. Nah, 9 kali 5 berapa teman-teman? Ya 45 ya. 9 dikali 5 itu sama dengan 45. Oke, kita sudah menemukan jawabannya teman-teman. Oke, sebentar ini ini terlalu mepet ya. Oke, terlalu mepet. Kita hapus dulu dan kita ganti 45 ya. Oke, ini 45. Siap. Kemudian langkah terakhir adalah langsung kita masuk ke formula peluang ya kan. Formulanya peluang. Apa formulanya peluang tadi? Jadi PA. Nah, PA itu sama dengan apa? PA sama dengan NA dibagi dengan apa? NS. Panas. NA-nya berapa? Yuk, NA-nya sama dengan berapa? 21. NA-nya ketemu 21, NS-nya ketemu 45. Kemudian ini sama-sama dibagi 3 bisa ya teman-teman. Sama-sama dibagi 3 berarti atasnya dapat 7, bawahnya dapat 15. Oke, berarti jawabannya adalah sama dengan berapa? 7/15. Nah, ini adalah jawaban akhir dari kita teman-teman. Oke, gampang. 7/15. Oke, karena sudah ketemu jawabannya, kita kasih tanda cinta dulu ya. Oke, kita kasih tanda cinta di sini ya. Oke, tandanya. Oke, kita kasih. Yuk. Oke, siap. Jangan lupa kasih senyum juga biar semangat. Oke. Bisa dipahami ya, teman-teman? Gampang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut. Insya Allah soal terakhir, 3 soal aja cukup. Oke. Nah, ini ada soal yang terakhir yaitu soal ketiga. Dari 12 telur terdapat 5 butir telur yang busuk. Oke. Jadi ada 12 telur, 5-nya busuk. Seorang ibu membeli 3 butir telur tanpa memilih, peluang 1 telur baik, 2 telur busuk. Nah, jadi ini membeli, jadi dia mengambil, tetap kita gunakan kombinasi. Perlu diperhatikan ya. NCK, N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. Nah, ini konsep dasarnya harus kalian ingat-ingat terus ya teman-teman. Kemudian kalau yang ditanyakan peluang berarti kita pakai ini, selalu kita pakai ini. PA itu sama dengan NA dibagi dengan NS. Oke, NA itu yang diinginkan, NS itu semua kejadian yang mungkin. Oke, langsung kita analisis soalnya. Di situ yang pertama kita analisis adalah jumlah telurnya ya teman-teman. Kan itu ada 12. Ternyata 5 ini busuk. Kita tuliskan 5 ini busuk. Kemudian berarti yang baik ada 7. 7-nya ini baik seperti ini. Oke, bisa dipahami? Langsung saja kita data NA dan NS-nya. Oke, NA-nya yang diinginkan apa? 1 baik, 2 busuk. Nah, kita tuliskan bahwa NA, oke, NA itu sama dengan 1 baik. Berarti 7 kan yang baik. 7 diambil 1 kan 1 baik. Berarti kita tuliskan sebagai 7C1 dikali dengan 2 busuk. Yang busuk ada berapa tadi? Ada 5, berarti 5C2. Dari 5 busuk diambil 2. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi totalnya tetap 3 karena dia ibunya ini membeli 3 telur. Oke. Cuma ini dipecah-pecah ya kan, ada baik ada busuk. Makanya kita gunakan kombinasi. Lah kalau C1 kita bikin perjanjian selalu N-nya itu tadi ya hasilnya, berarti 7. 5C2 kita hitung sebagai 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 5 min 2 faktorial. Nah, di situ ada 5 dikurangi 2, itu berapa? 3 kan? Nah, berarti 3 faktorial. Berarti yang atas kalau bisa kalian jadikan 3 faktorial. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti 7 dikali kita ubah yang atas sebagai 3 faktorial, kemudian dikali 4 dikali dengan 5, dibagi dengan apa? 3 faktorial dikali dengan 2. Nah, ini bisa kalian coret-coret. Ini ada yang sama, bisa teman-teman coret.
Oke, coret. 1 ini 2. Nah, berarti 7 kali 2 kali 5. Jadi 7 kali 10 berapa? 70. Oke, berarti ini hasilnya adalah 70. Seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah NS ya kan, kita cari juga NS-nya. NS-nya gimana Kak? Ya berarti tidak memandang dia busuk atau baik, pokoknya dari 12 diambil 3. Seperti itu. NS itu adalah semua kejadian yang mungkin, jadi kita tidak memperhatikan busuk dan baiknya. 12C3 berarti sama dengan berapa teman-teman? Berarti kan 12 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 12 min 3 faktorial. Nah, di situ 12 kurang 3 kan 9. Berarti yang atas teman-teman modifikasi supaya ada 9 faktorialnya, supaya bisa dicoret teman-teman. Sehingga menjadi 9 faktorial dikali 10 dikali 11 kali 12. Dibagi dengan 3 faktorial. 9 faktorial taruh depan dulu, 3 faktorial kan 6 teman-teman. Seperti ini. Kalian bisa coret-coret yang bisa dicoret. Oke, jadi kita coret 9 faktornya, kita coret 6-nya kita coret dengan 12. Ini ketemu 2. Berarti 11 kali 10 kali 11 kali 2 ketemu 20. 220 ya teman-teman. Oke. Ini ketemu 220. Bisa dipahami ya teman-teman, gampang. Jadi yang ditanyakan apa? Peluang kan. Kita masuk ke rumus dasar peluang. Sehingga nanti PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Ini panasnya teman-teman. Jadi nanti sama dengan kita lakukan. Oke, dari 70 dibagi dengan 220 seperti ini. Nah, teman-teman bisa coret nolnya, coret 7 sama 22 kan sudah nggak bisa dihabisi ya teman-teman. Berarti teman-teman biarin aja. Jadi jawabannya adalah 7/22. Oke. Ini adalah jawaban akhir dari kita ya teman-teman. Gampang sekali. Oke, 7/22. Oke, karena sudah ketemu jawabannya, kita kasih tanda cinta lagi-lagi, kita tanda cinta ya, supaya lebih bersemangat lah. Kasih senyum dulu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, saya kira 3 soal aja cukup, tapi insya Allah akan dilanjut terus ya. Oke, tetapi sebelum kita akhiri, ini ada beberapa oleh-oleh dari Kak Furqon seperti biasa ya teman-teman. Supaya kalian lebih mantap materi ini, kalian bisa coba kerjakan di buku tulis kalian ya teman-teman. Bisa dipahami? Oke. Saya kira cukup untuk video pembahasan soal peluang bagian yang kedua ini ya. Kalian tetap wajib cek terus di channel ini karena akan terbahas subbab selanjutnya ya. Oke. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqon mengupload video yang paling baru tentunya. Oke. Salam semangat dari saya. Semoga kalian semua sukses yang menonton video ini dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.